Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhu min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyyil hashimiyyil mustafa amma ba'du. Saya ayyuhal ikhwanu, saya ayyuhan netizen, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita kesehatan jiwa dan raga, memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, keamanan, kesejahteraan fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua berbahagia. Yang kurang berbahagia mudah-mudahan ditambah-tambah kebahagiaannya. Yang berbahagia mudah-mudahan dilanggengkan kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun di sini kita harus kaji tentang apa makna sebetulnya tentang kebahagiaan itu. Terlepas daripada itu, di sini teman-teman saya ingin membahas atau memberikan pertanyaan ujian, bukan, walaupun di sini saya tidak meniat atau tidak berniat menguji ya. Sebagai sebuah pertanyaan akademik ya, untuk meninjau dari bagaimana seseorang berpikir, dan ini juga tinjauan dari saya atau untuk mengukur diri saya tentang dari manakah saya berpikir, berangkat dari mana saya berpikir sehingga menyimpulkan sebuah kesimpulan dari ucapan-ucapan saya, yaitu ketika saya melihat komentar ini. Sesekali saya ingin menyapa netizen ya. Untuk pertama kali saya buat konten khusus untuk netizen, karena banyak sekali netizen-netizen yang dari dulu sebetulnya membentur-benturkan bahwasanya ketika saya mengkritik atau membahas sebuah keilmuan yang tidak cocok dengan mereka, lantas saya ini dianggap sebagai pembenci. Paling tidak, alasan mereka menuding seseorang membenci, ya katakan saya tahu siapapun, itu kan atas dasar prasangka. Lantas apakah prasangka ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk dimaknai sebagai kebenaran? Nah, ini semua teman-teman bisa menjawab bahwasanya tidak dibenarkan ya. Kita diajarkan oleh Islam, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk menilai orang itu dari zahirnya saja. Kalaupun dari prasangka atau jenengan semua ini teman-teman mempunyai ilmu terawangan, punya ilmu kasyaf, saya pikir kesimpulan Anda itu tidak akan semacam itu. Tidak akan mengatakan bahwasanya saya ini sebagai pembenci. Tidak terburu-buru untuk mengatakan seperti itu. Sekarang ada metode bahasa tubuh, bahasa mimik dan semacamnya. Orang-orang psikologi sudah paham tentang itu. Jadi silakan saja konsultasi itu. Adakah wajah-wajah kebencian dari saya kepada mereka orang-orang yang saya kritik? Misalnya ada oknum habaib yang saya kritik gitu. Ada tidak wajah-wajah kebencian di sana? Nah, ini komentarnya teman-teman. Hai Hanif, serapi apapun dan memakai dalil apapun. Sorry, HP-nya mati ini. Kamu punya niat kelan Ba'alawi. Ini kalimatnya, susunan kalimatnya tidak jelas ya. Sayyidina Ali dibunuh oleh orang yang sangat alim dan bahkan lebih alim darimu ya, Ibnu Muljam ya, dari Khawarij. Imam Ibnu Hajar itu menyebutkan Ubaidillah dalam kitabnya. Apakah Imam Ibnu Hajar ilmunya masih di bawahmu? Jawab saja. Dan komentar ini teman-teman, sebetulnya saya malas menanggapi, tapi karena semacam ini sudah berkali-kali, sesekalilah boleh saya senggol. Saya balas melalui tulisan juga yang lumayan cukup panjang. Di sini kenapa saya menggunakan tulisan ini, karena saya lebih nyaman berpikir melalui tulisan ketimbang harus berbicara semacam ini. Karena kalau berbicara itu kadang-kadang saya terbiasa ngomong gerocok ya. Mungkin jiwa saya masih terlalu muda, agak menggebu-gebu, jadi saya lebih tenang itu menggunakan tulisan. Lebih nyaman, lebih rileks. Jadi ya itulah. Kita teman-teman, ini tanggapan dari saya. Saya menyayangi semua manusia termasuk orang-orang Ba'alwi. Kemudian ada MDAS di sini, terlepas secara hakikat apakah tersambung atau tidak nasab mereka kepada Nabi Muhammad. MDAS ini kalau dalam bahasa Arab ya jumlah mu'taridhah ya, atau jumlah mu'taridhah. Tetapi perlu diingat, batasan yang dibahas oleh saya adalah tentang bagaimana pembahasan nasab Ba'alwi. Bagaimana Anda berpikir bahwa saya membenci nasab Ba'alwi?
bukan nasab ini, saya tipe ya. Tidak perlu ada kata nasab di sini. Diksi nasabnya tidak perlu. Bagaimana Anda berpikir bahwa saya membenci orang-orang Ba'alawi hanya karena saya membahas penelitian Kiai Imad yang membatalkan nasab mereka? Sekalipun ini perlu ditambah dari mana ketika Kiai Imad membatalkan nasab mereka juga kita tidak bisa maknai Kiai Imad itu pembenci mereka. Tidak. Benci terhadap orang atau benci terhadap sebuah kelompok itu tidak bisa ditakar dari sebuah kajian tentang nasab mereka. Itu dua hal yang berbeda ketika dicampurkan ya. Seperti yang saya katakan di konten-konten sebelumnya, maka akan berbenturan ya begitu. Dari mana Anda berpikir bahwa seseorang yang membahas penelitian ulama yang membatalkan nasab mereka dapat disimpulkan sebagai pembenci? Soal Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini juga sama Erdas ini. Atau jumlah mu'taridhah atau jumlah mu'taradhah, saya pikir itu terlalu jauh. Tetapi jika Anda memaksa argumen yang semacam itu, tentu saya akan tanggapi lagi jika Anda juga dapat menanggapi tanggapan ini ya. Karena menurut saya ini terlalu konyol ya. Silakan saja jika ingin menanggapi ya. Kemudian soal Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya mengikuti ulama tersebut setiap saya bermuzakarah dengan kawanan santri, sedikit banyak kami merujuk pada kitab-kitab beliau dalam beberapa persoalannya tentu ya. Di kalangan pesantren, kitab-kitab Ibnu Hajar Al-Haytami ini banyak dirujuk. Beliau ini ulama besar, makanya saya agak merasa aneh ketika beliau ini memberikan pertanyaan apakah Anda merasa lebih unggul dari Ibnu Hajar Al-Haytami ini. Saya pikir pertanyaan terlalu konyol ya, sangat konyol. Bahkan gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami ini, Imam Zakaria Al-Ansori, ini salah satu gurunya beliau ya, mengatakan dukiktu baina hajaraini, aku diapit dua batu. Dua batu ini salah satu gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan punya murid juga Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami ini seorang murid yang memotivasi gurunya. Kenapa? Karena kealiman Ibnu Hajar Al-Haytami ini membuat gurunya ini merasa untuk terus mengupgrade diri, begitu ya. Jadi dulu itu dari sisi fenomenologis tentang bagaimana hubungan guru murid ini sangat menarik ya kalau kita perhatikan. Keharmonisan nuansa romansnya itu terasa. Kemudian sampai mana ini? Tetapi sebentar, mengapa Anda membenturkan Ibnu Hajar? Dari mana pikiran Anda berpijak bahwa saya merasa unggul dari Ibnu Hajar? Apa hanya gara-gara Ibnu Hajar mengakui nasab Ba'alawi sementara saya membahas ulama yang membatalkannya? Jika Anda bijak dan sedikit tenang sejak dalam pikiran, ini sering saya kutip sejak dalam pikiran ini sebetulnya saya ambil dari tulisan Pramudianantatur ya, sering mengatakan dengan istilah semacam itu, dijadikan sebagai nomenklatur ya, sejak dalam pikiran. Anda dapat membaca tulisan Kiai Imad tentang itu. Di sana Anda akan melihat bagaimana Kiai Imad berhujjah tanpa sedikit pun meragukan kealiman atau derajat keulamaan Ibnu Hajar Al-Haytami. Silakan baca agar tahu di mana duduk persoalan dan bagaimana sebuah ilmu pengetahuan dibangun melalui beragam metode tanpa perlu membenturkan atas nama penokohan terhadap personal tertentu. Silakan. Jadi itu tanggapan saya terhadap komentator tadi yang membentur-benturkan atau arah-arahnya ini kepada Sayyidina Ali yang saya pikir itu terlalu konyol ya, tidak perlu ditanggapi ya. Siapapun Anda boleh tidak suka dengan konten saya, tapi ingat saya ini adalah manusia. Sebagaimana saya menilai menganggap kalian-kalian ini sebagai manusia. Jadi setidak sepakat apapun kalian terhadap apa yang saya sampaikan, saya mempersilahkan Anda untuk menanggapi apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang keliru silakan ditanggapi. Tetapi jangan lupa, seberbeda apapun, setidak sepakat apapun kalian terhadap apa yang saya sampaikan, saya manusia dan Anda juga manusia. Jangan hilangkan nilai-nilai kemanusiaan di antara kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.